Assalamualaikum. Sebelumnya disclaimer dulu. Ini bukan sentimen sama para dokter atau profesional kesehatan. Sama sekali arahnya bukan ke sana. Ini sekedar menggambarkan apa pada saat dokternya itu udah benar, udah sesuai porsi profesionalnya dia. Malah pola pikir para pasien yang sering salah. Kalau secara umumnya di Indonesia atau di mana-mana, mayoritasnya penyandang profesi dokter atau nakes profesional itu merupakan figur-figur terpercaya yang punya integritas. Ini kayaknya bercanda ya. Di luar sana bener loh. Ada yang attitude-nya itu rada mendewa-dewakan dokter tertentu gitu. Yang udah subscribe di kanal sini sih mestinya enggak. Saya udah lihat tuh, banyak yang komen itu para suhu yang udah punya disiplin gitu dan berpengetahuan luas. Walau begitu, sebagai manusia biasa tetap aja ya, kita semua maupun para dokter itu, dari waktu ke waktu tetap aja ada blind spot-nya gitu. Sedangkan di sisi lain, untuk beneran sehat solid secara jangka panjang, syarat utamanya itu segala sesuatunya mesti terkelola secara menyeluruh, secara holistik. Jangan mudahan dulu gitu ya. Ini saya banyak perkeliruan, sering saya sharing juga. Makin tuaan, makin belajar, cuma kekeliruan coba saya luruskan. Tapi mungkin belum semua juga. Udah mendekati kepala 6 gitu umur saya. Terus saya sering melihat andai tolan, teman, saudara yang pertumbangan, berguguran, itu ada yang terus merasa kecil gitu. Dan teruslah kalimat itu tadi yang ada di judul kita. Udah diresepin sama dokter, tapi kok hasilnya kayak gini ya? Padahal udah konsulnya ke dokter-dokter jagoan loh. Nah, ada ya kenalan saya, sejawat kami dulu. Big boss banget, orangnya baik, soleh, sekarang udah almarhum. Wafatnya di usia relatif muda, masih kepala 4 waktu itu. Ini ironis banget, padahal sejak lama dia itu, namanya bos kan ya, kalau konsul sama dokter-dokter yang terbaik se-Indonesia. Bahkan dokter-dokter luar negeri pun, itu yang dia paranin kelasnya yang betulan kelas dunia juga. Dan itu mungkin bisa menginspirasi. Apa ya, dokternya nggak salah pun, dokternya jagoan, solid, paling ahli dunia, itu orang bisa tetap ambiar, khususnya kalau ada yang miss, ada blind spot. Demikian sehingga pendekatannya kurang holistik dalam mengelola kesehatan. Siapa sih yang sepenuhnya holistik dalam mengelola kesehatan di zaman kekinian? Nggak ada. Brutal fact-nya seperti itu. Namanya manusia tetap nggak akan bisa sempurna. Tapi secara umumnya yang bisa cak-cak sampai di atas umur 90-an, menurut para pakar itu umumnya lebih berpendekatan holistik daripada populasi pada umumnya. Dan demikian sebaliknya, yang udah kena gangguan degeneratif kelas berat di usia relatif muda, itu umumnya kurang holistik dalam pengelolaan kesehatan, atau ada blind spot yang parah gitu, walaupun bisa saja dia itu sudah didampingi oleh dokter-dokter kelas dunia sekalipun. Ya contohnya seperti almarhum sejawat saya tadi itu. Izin saya ilustrasikan dengan satu analogi. Rumah Kang Cecep, bukan nama sebenarnya. Atapnya bocor, air bertuturan masuk tuh ke dalam rumah saat hujan deras. Nah, si Udin, anak Kang Cecep, segera manggil ahlinya kan ya. Mama, kamar tengah bocor nih. Nah, istri Kang Cecep ini ibarat dokternya. Saat ketemu pasien gitu, segera dia bikin resep. Ambil kain pel secukupnya, sama ember-ember untuk penambah air. Nah, tidak diragukan lagi. Resep yang seperti itu sudah diakui di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Merupakan resep ampuh mengatasi kebocoran di rumah kita. Benar kan ya? Dokternya nggak salah. Ahlinya emang beneran ahli. Tapi, apakah itu solusi yang holistik? Oh, tidak. Saat hujan masih deras, malam masih gelap gulita sekalian, ya nggak mungkin lah. Manggil tukang suruh bener-benerin genteng. Ntar disambar petir malah cilaka. Cuman, besok-besoknya saat hari terang, kalau ada genteng melorot, genteng pecah, kalau nggak bisa benerin sendiri, ya mesti manggil tukangnya yang ahli. Cuma, sampai situ pun, itu masih bisa aja. Belum holistik. Genteng pecah, genteng melorot, itu kan bisa ada sebabnya lagi. Bisa aja, karena di atas genteng situ, si Udin dan kawan-kawan kebiasaan main-main lelarian bahkan sambil lempar-lemparan batu sekalian. Oh alah, kalau seperti itu keadaannya, biar gentengnya dibenerin sama tukang yang ahli sebulan 2 kali, terus diperkuat ini dan itu, besok-besok resikonya ya tetap aja. Bisa sering ambil lagi, bisa bikin bocor lagi. Ada kelakuan yang mesti dilurusin tuh. Soal kesehatan sering gitu juga. Dan itu bisa aja di luar ranah keahliannya mamahnya Udin yang bisanya cuma ngeresepin kain pel dan ember. Dan juga itu bukan ranah keahliannya si tukang benerin genteng. Soal ngelempengin attitude orang-orang yang suka penjilaan. Nah, dalam dunia nyata ya, masalah itu kadang bertumpuk-tumpuk loh. Bisa aja selain di atas genteng itu orang-orang sering anarki kayak tadi itu,
talang-talang airnya pun sering banget kesumbat, mampet, sama rontokan daun-daun kering atau ranting-ranting yang berguguran dari pohon di sekitarnya dan seterusnya. Jadi, kalau terus orang-orang dilarang keras naik ke atas genteng sama sekali, pasca gentengnya dibenerin sama tukang, bisa aja itu nggak lama kemudian air tetap meluap-luap masuk ke dalam rumah saat hujan deras karena sumbatan di talang nggak ada yang bersihin. Nah, demi agar nggak banyak ranting dan daun kering berjatuhan ke atap, terus misalnya pepohonan di sekeliling dipangkas-pangkasin sampai berindil. Nah, itu pun bisa ada dampak jeleknya lagi. Daerah itu bisa jadi minim penahan angin, ujungnya kalau pas hujannya hujan angin, gentengnya malah bisa berterbangan ke bawah angin. Dan ujungnya air tetap aja kemana-mana dan seterusnya tuh. Nah, kalau situasinya sambung-menyambung seperti itu, pada ujungnya rutinitas jaga-jaga nyiapin ember dan kain pel, itu tetaplah resep yang banyak gunanya tidak sia-sia. Walau begitu, kalau orang terus berpikiran bahwa itu resep mujarab dan berharap urusannya tuntas setelah itu, ya itu kelewat ngarep sih ya. Persis ini nih, dengan masalah kesehatan jangka panjang kita. Seringnya ya, yang diresepkan dokter yang beneran ahli, itu nggak salah. Itu resep yang benar-benar aja. Tapi, kalau pasiennya terus bersikap bodoh amat, dan ngarepin segalanya selesai tuntas hanya dengan resep itu tok, ya disitulah salahnya. Atau pendeknya, kita akan salah, dan ujungnya bisa kecelek kalau tidak berpikir holistik. Di sisi lain, berpikir holistik, berpikir komplit, menyeluruh, itu tidaklah mudah. Harus banyak belajar-belajar, harus berwawasan luas, cross check sana sini, dan seterusnya. Lebih jauhnya lagi dari itu, udah pun kita berpikir holistik, sudah susun strategi yang situ, filosofinya udah benar, untuk bisa bertindak holistik, itu urusannya beda lagi. Teori sama praktek sering jauh kan ya. Nah, ini cuma satu-satu dulu. Pertama, niatkan dulu, dilurusin dulu. Filosofinya dilurusin, berpikirnya, wawasannya dikembangkan, diperbaiki. Karena pada ujungnya itu seperti ajaran dari guru-guru kita. Segala sesuatu amat ditentukan oleh intention atau niatan atau spirit filosofinya kita. Nah, dari sini kita jangan lagi mikirnya kacamata kuda. Walaupun sudah diresepkan sama dokter yang paling ahli dunia sekalipun, kita mesti tetap mencermati lagi, mesti tetap tabayun gitu kalau menurut kiai-kiai dari NU dan Muhammadiyah. Walah, kesono-sono. Kita nggak boleh kelewat sok yakin, karena realitanya untuk benar-benar bisa holistik, bisa komplit, menyeluruh, itu ada bagian-bagian yang jauh melampaui ranahnya para dokter. Gitu deh untuk kali ini. Terima kasih.